Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita datang kepada Tuhan menghampiri tahtanya yang kudus, menaikkan pujian penyembahan kita. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Allah yang dimaklumi, Yesus dan Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Allah yang dimaklumi, hanya Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Allah yang dimaklumi, Yesus dan Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Allah yang dimaklumi, hanya Tuhan. Allah yang dimaklumi, hanya Tuhan. Allah yang dimaklumi, hanya Tuhan. Penuhi hati dengan hatiku, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan.
hatiku dengan hatiku. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan. Aku dekat dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku menangkan tanganku dan ku bersyukur hanya padamu. Murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Murni dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku menangkan tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Murni dengan kasih-Mu, diam di diam di hadirat-Mu. Percaya kepadamu Tuhan, penuhi dengan kasih setia-Mu, penuhi dengan anugerah-Mu. Awasan kami, Tuhan tenang kami. Haleluya. Namamu ku percaya, namamu ku percaya. Haleluya. Namamu indah, namamu mulia, namamu indah, namamu ajaib, namamu dahsyat, Tuhan mulia.
Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu yang berhadirat. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah rahmat, anugerah, dan kasih setia Tuhan itu tetap menjadi bagian dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu pagi ini Tuhan, di ibadah doa pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian, menaikkan doa, menaikkan penyembahan kami pada Engkau, Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan, biarlah menyenangkan Tuhan, biarlah memuliakan Engkau, Tuhan. Kerjalah dengan kuasa Tuhan, memberkati kehidupan kami semua. Berkati firman-Mu yang kami akan dengar pada pagi ini pakai hamba-Mu Ibu Nana, yang menyampaikannya buat kami. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita simak baik-baik ya. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
renungan kita pagi ini, saya akan beri judul memberikan yang terbaik untuk yang dikasihi. Nah, beberapa hari lalu itu saya melihat video tentang sebuah keluarga di mana mereka punya seorang anak gadis yang cantik. Dia seorang yang punya kesukaan menari balet. Suatu ketika, tiba-tiba, anak gadis ini mengalami sebuah penyakit yang aneh. Ternyata dia mengalami tumor di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi, tidak bisa berdiri lagi. Bahkan kemudian kata dokter, gadis ini paling hidup beberapa bulan. Hidupnya bergantung dengan alat-alat di rumah sakit. Dan waktu itu dokter menyuruh kepada orang tuanya untuk mempertimbangkan supaya mencabut alat-alat tersebut. Tapi kedua orang tua gadis ini setelah berbicara berdua, mereka mengambil keputusan. Anak mereka ini dibawa pulang dari rumah sakit. Tapi mereka tidak kemudian membiarkan anak gadis mereka yang sedang sakit ini. Mereka menyulap kamar dari gadis ini sebisa mungkin seperti yang ada di rumah sakit. Lengkap dengan segala perlengkapannya. Tentunya itu bukan hal yang murah, karena ada banyak alat-alat di situ. Dia pakai banyak selang di tubuhnya. Dan itu sudah berjalan, kemudian mereka menjalani kehidupan itu, tetap merawat anak gadis mereka itu sudah setahun lebih. Padahal dokter mengatakan bahwa dia hidup beberapa bulan. Tapi kedua orang tua yang tidak muda lagi usianya ini punya komitmen akan tetap merawat anak mereka dan akan mengusahakan supaya anak ini sembuh. Dengan berjalannya waktu, memang ada perubahan. Dari keadaan yang tidak baik, dia mulai berespon. Dari keadaan ini yang dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, anak ini bisa duduk di kursi roda. Mulai membaik. Meskipun kalau kita melihat secara mata, ya tidak baik. Tetapi kedua orang tua ini, karena cintanya kepada anak mereka, mereka mau mengusahakan begitu rupa merawat bergantian dengan kakak dari gadis ini, supaya gadis ini bisa tetap hidup. Dari cerita ini, saya diingatkan, cinta itu melebihi segala sesuatu. Kasih itu melebihi segala sesuatu. Bahkan kelihatannya yang tidak masuk akal pun bisa dikerjakan, bisa diberikan karena mengasihi, karena mencintai. Kalau kita lihat dari bacaan tadi, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Kalau ke Betania pasti kita ingat cerita tentang Lazarus. Ingat ya, Lazarus? Lazarus ini yang bertiga, tiga saudara bertiga dalam satu rumah itu. Lazarus, Maria, Marta. Kita pasti ingat dengan cerita Maria yang duduk di kaki Yesus dan Marta yang sibuk melayani. Lalu Marta protes dengan Yesus. Terus cerita kedua, kita juga ingat Lazarus sakit kemudian mati dan sudah dikuburkan. Lalu Yesus datang terlambat waktu itu. Sengaja datang terlambat. Tetapi
mukjizat besar terjadi sehingga Lazarus hidup kembali. Kalau kita melihat dari kedua cerita sebelum bacaan ini, kita akan tahu seberapa besar cinta dari Maria kepada Tuhan Yesus. Marta juga mencintai Tuhan Yesus. Lazarus juga mencintai, apalagi dia seorang yang sudah mati dan dibangkitkan. Tetapi tidak pernah ditulis secara khusus tentang kedua orang ini. Marta paling ditulis sedang melayani ya. Kalau kita lihat di ayat 2, Marta ditulis sedang melayani. Karena dia memang mungkin model orang yang memang punya hati yang suka melayani ya. Cintanya itu diwujudkan dengan dia mengerjakan sesuatu begitu untuk melayani. Jadi saya di sini tidak membahas Maria bagaimana, Marta bagaimana, Marta yang suka melayani tidak. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Saat perjamuan itu dilaksanakan, berarti tidak cuma mereka bertiga, tapi ada orang-orang lain, ada murid-murid Yesus juga. Saat mereka makan bersama, Maria ini mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Pada zaman itu, minyak narwastu, minyak yang harganya mahal itu termasuk harta. Karena kalau disimpan, dijual, itu dapat dijual dan menghasilkan uang yang banyak. Nah, di sini dikatakan bahwa Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mereka bukan dari keluarga yang kaya raya. Berarti minyak narwastu itu sesuatu yang berharga bagi Maria. Yang disimpan Maria sebagai sesuatu yang berharga. Lalu ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kita ingat pada zaman dahulu, kalau seseorang itu masuk ke dalam rumah orang lain, atau masuk ke dalam rumahnya, biasanya mereka akan membasuh kaki mereka sebelum masuk rumah. Kenapa? Karena kaki kan kotor begitu ya, berdebu panas, sehingga mereka membasuh kaki di depan, ada tempat untuk membasuh, lalu mereka akan mengelap kaki mereka dengan kain. Ingat tentang cerita Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid mereka, membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus juga melakukannya dengan air, lalu Tuhan Yesus menyeka dengan kain, ya, supaya bersih kaki itu. Tapi yang dilakukan Maria ini berbeda. Dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan kain. Oh bukan, dia tidak menyekanya dengan kain. Setelah dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal, dia menyekanya dengan rambutnya. Kita ingat lagi, rambut itu pada waktu zaman dahulu, zaman itu ya, itu sesuatu yang sangat berharga. Dan Maria ini mengerjakannya dengan rambutnya. Tidak dilap dengan kain, tapi dilap dengan rambutnya. Sehingga bau minyak semerbak itu, jika bau itu, minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Wah, enak ya, kita senang dengan bau yang wangi. Tapi ada yang menarik di sini. Saat Maria sedang mengungkapkan isi hatinya, cintanya kepada Tuhan, saya yakin kalau seseorang seperti Maria mengerjakan seperti itu, pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak tahu mungkin akan waktu bahwa itu hari-hari menjelang Yesus disalib. Tapi Maria mengerjakan itu. Karena hatinya itu dekat dengan Tuhan. Dia tahu harus ada sesuatu yang ingin diberikan kepada Yesus yang dikasihinya. Sehingga dia memberikan sesuatu yang berharga di dalam dirinya. Tapi Yudas ini berkata,
Kok minyak seharga 300 dinar itu dibuang-buang percuma? Kenapa tidak dijual lalu diberikan kepada orang miskin? Baik tidak omongan itu? Baik. Tapi ingat, Yesus tahu kedalaman hati setiap orang. Sehingga Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tinggal sebentar lagi ada padamu. Maksudnya apa? Yesus sedang mengatakan bahwa waktunya sudah sangat dekat. Setiap orang harus mengerjakan, memberikan sesuatu yang baik, karena waktunya sudah dekat. Yudas ini berkata begitu bukan karena dia punya hati yang dermawan, bukan punya hati yang sosial. Karena di sini dikatakan bahwa Yudas ini seorang pencuri kalau kita lihat di ayat 6. Dia itu bendahara, tapi suka mencuri. Kalau dipikir-pikir, apakah Yesus tidak tahu kalau dia suka mencuri? Yesus tahu, makanya Yesus bilang seperti itu. Dia sering mengambil uang dari perbendaraan yang dia bawa, dia curi. Jadi dia berkata seperti itu. Jadi bukan maksud hati yang baik. Tapi Maria ini punya maksud hati yang baik. Orang yang tahu siapa yang dikasihinya, dia akan memberikan yang terbaik. Di Paskah, hari-hari menjelang Paskah ini, mari kita mengingat lagi, mengoreksi diri kita, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Beberapa hari ini saya juga merenungkan seberapa cinta saya kepada Tuhan. Apakah kita mulai berhitung dengan Tuhan? Ataukah kita merasa saya ingin memberikan sesuatu di Paskah ini? Atau kita berpikir, itu kan pekerjaan manusia, ya, buat apa sih repot-repot? Saya sedang mengerjakan banyak hal, kebutuhan saya banyak, saya harus begini begitu. Pokoknya saya datang ibadah kan sudah cukup. Gitu. Pemberian itu maksud saya bukan hanya sekedar uang atau sesuatu yang berharga, tidak. Tapi di sini saya berkata bahwa masing-masing kita punya sesuatu yang berharga. Hati kita, perasaan kita, waktu kita, ada banyak hal. Masing-masing orang berbeda takarannya. Tapi mari di hari-hari menjelang Paskah ini, kita mulai melihat diri kita. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Apa yang kita sudah berikan untuk Dia? Apa yang sudah kita berikan untuk pekerjaannya? Apa yang sudah kita kerjakan untuk melayani orang-orang yang Dia kasihi juga? Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Mari kita melihat dari apa yang dikerjakan Maria. Maria memberi karena cintanya. Saya mengajak kita untuk juga memberi karena cinta kita kepada Tuhan. Memberikan sesuatu. Entah itu waktu kita, pikiran kita, hati kita, keuangan kita. Ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan sesuatu yang baik, yang berharga. Di hari-hari menjelang Paskah ini, kita mempersiapkan diri. Masih ada waktu. Kita merenungkan, memikirkan lagi akan cinta kita kepada Tuhan. Akan cintanya Tuhan kepada kita. Kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, masihkah kita berhitung-hitung dengan Tuhan? Mari menjelang Paskah ini kita introspeksi diri, menyediakan waktu merenung, mengingat akan kasih Tuhan, dan kita juga
menyelidiki hati kita sendiri. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pagi ini kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Pengorbanan bagi kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-pertolongan-Mu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah itu mengingatkan kami kembali bahwa cinta-Mu yang begitu besar itu tidak boleh kami sia-siakan. Kami harus menghargainya. Kami harus memberikan yang terbaik bagi Engkau yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Sehingga di tengah sibuknya kegiatan kami tiap-tiap hari, di tengah segala kebutuhan yang mendesak kepada kami memberi diri untuk kami merenungkan seberapa besar kasih kami kepada Engkau. Dan biarlah waktu-waktu ini akan membuat kami menyadari untuk kami kembali setia mengasihi Engkau. Tidak berhitung-hitung dengan Tuhan, tetapi mengasihi Engkau. Lewat pekerjaan-Mu, lewat pelayanan, lewat hidup yang kami bagi dengan orang lain, lewat hal-hal yang baik yang bisa kami kerjakan, supaya kami bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Termasuk kami memberi hati kami untuk mengasihi orang-orang yang sudah pernah menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami, supaya kami bisa membalas kasih-Mu yang besar itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menjelang hari-hari menjelang Paskah ini, biarlah kami dapat memaknainya dengan baik. Sehingga Paskah ini tidak berlalu begitu saja. Sekedar begitu saja kami memperingati Paskah. Tapi Paskah ini kami diingatkan lagi akan kasih-Mu. Kami diingatkan lagi untuk kami mengobarkan cinta kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami ya Bapa. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun tantangan dalam hidup kami menyerahkan kepadamu. Engkau terlebih besar dari segala tantangan dan masalah hidup kami. Pimpinlah kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berikanlah kami pikiran yang terbuka dan terang, sehingga kami memahami akan jalan-jalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami rindu, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin diubahkan untuk menjadi pribadi yang rohaninya dewasa. Tidak kanak-kanak terus, tapi kami menjadi dewasa-dewasa rohani, sehingga hidup kami menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa mengucap syukur. Seluruh aktivitas kami hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah kita menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun seperti pohon yang ditanam di tepi area akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.